Halo semuanya, Sawadee Krab, selamat datang kembali di segmen analisa dan langsung kita update terkait perkembangan terbaru terkait dengan kasus Teng Monida ya. Sejumlah media massa Thailand pagi ini sudah memberitakan ada keterangan di mana dan juga laporan langsung Ibu Panida beserta Mr. Jenius atau Acharya itu mendatangi Kejaksaan Non-Taburi untuk memberikan berkas-berkas laporan temuan terbaru dari tim mereka yang menyatakan ada sejumlah bercak darah yang itu sudah dikonfirmasi adalah milik DNA-nya Teng Monida yang ditemukan di speedboat yang dikendarai Teng Mo di tanggal 24 Februari tersebut. Kalau ini adalah relatable dengan kematian Teng Monida, akan menjadi sebuah temuan yang luar biasa karena bagaimana mungkin kok Teng Monida yang jatuh alibinya adalah karena mau buang air kecil di belakang, kok bisa ditemukan ada bercak-bercak darah di bawah jok tempat Teng Monida duduk di speedboat tersebut dan juga ada di beberapa bagian. Karena kalau seandainya itu benar alibinya bahwa dia hanya jatuh seperti itu, kok bisa ada luka-luka sebelumnya? Jika ini benar, adalah indikasi bahwa telah terjadi kekerasan sebelum Teng Monida terjatuh atau dijatuhkan. Kita lagi menantikan kabar itu karena memang untuk yang resmi untuk menangani kasus ini di tahapan sekarang adalah di Kejaksaan Non-Taburi, bukan lagi di penyidik Non-Taburi. Nanti kalau sudah dikonfirmasi semuanya sudah oke, benar, baru tahapan berikutnya adalah ke pengadilan. Tapi kalau ini tidak benar, ya ada dua kemungkinan. Pertama adalah dikembalikan berkasnya ke penyidik Non-Taburi atau langsung dialihkan ke DSI, Department of Special Investigation. Berikutnya lagi adalah berita ini berasal dari foto-foto yang dipublikasikan oleh Bang Jack. Ini luar biasa ya, menjadi salah satu strategi yang cukup manjur. Kenapa Ibu Panida memberikan HP-nya Teng Mo itu ke Bang Jack di Amerika Serikat? Alasannya ya karena kan lokasinya Bang Jack di Amerika, kalau yang mengupload itu adalah orang-orang Thailand juga akan sangat berbahaya secara hukum. Yang diupload terbaru diantaranya beberapa adalah pertama mengenai muncul foto kaki Teng Monida posisi tidur dengan baju yang sangat tipis. Reaksi netizen Thailand banyak yang kecewa teman-teman karena kayak apa ya? Aku bisa melihat dari dua sisi, karena ada sebagian netizen Thailand masih berpikir bahwa Teng Mo itu ada yang menduga bahwa memang dia beneran open BO, booking order lah, ya you know lah, prostitusi dan sebagainya. Tapi ada yang masih banyak yang percaya juga bahwa nggak benar kok Teng Mo itu tidak ada indikasi untuk melakukan open BO seperti itu. Karena kalau memang itu beneran, kenapa kok harus dihabisi Teng Monida? Tapi bagi aku ya, alasan ini kalau secara pribadi mau beneran membuka jasa itu ataupun tidak, bagi aku itu ya, itu adalah hak prerogatifnya si Teng Mo dengan Tuhan ya. Tapi yang aku bahas di sini adalah karena kan ini kok mencederai logika berpikirku dengan luka-luka 26 tersebut, dengan banyak fakta-fakta dan juga alat bukti yang mengarah ini bukan karena kecelakaan akibat kelalaian, tapi ada indikasi kesengajaan. Kok ini masih menjadi perdebatan? Aku lebih membahasnya ke situnya teman-teman. Tapi ya aku hanya mengabarkan memang netizen di Thailand gara-gara foto posisi Teng Mo tidur ini banyak yang merasa kecewa. Tapi sekali lagi ya, ini kan masih belum menjadi kenyataan apakah ini beneran atau bukan. Tapi kalau menurut Kun Aun Punawat, seorang presenter terkenal di Thailand pada saat mewawancarai Bang Jack, karena ini masih ada hubungannya dengan berita yang lalu pada saat aku sampaikan bahwa si Kun Aun Punawat ini, Puwanat ya, itu kan memang ditunjukkan video sekitar 8 detik sih, atau 6 detik yang nggak lama lah, nggak nyampe 1 menit. Video tersebut menunjukkan bahwa memang ada Teng Monida dengan baju yang sangat seksi ya, transparan, kayak baju tidur ya. Memang itu dia sudah melakukan foto-foto dan dikasih tahu juga sama Bang Jack pada saat menunjukkan ke Aun Puwanat ini, itu adalah diambilnya jam 9 malam, tapi nggak tahu jam 9 malam itu di tanggal berapa. Apakah di malam kejadian, which is tanggal 24 Februari, ataukah sebelumnya. Itu adalah hal yang masih menjadi perdebatan, dan Kun Aun Puwanat nggak mau namanya dicatut begitu aja. Karena kan Bang Jack, dia tidak menunjukkan videonya secara utuh ya. Yang ditunjukkan adalah potongan-potongan gambarnya yang seperti ini. Tapi si Jack kan selalu mengatakan kalau nggak percaya tanya aja tuh si Aun Puwanat, saya udah nunjukin videonya, tapi memang nggak boleh dipublikasikan karena nggak tahu ada aturan hukum yang mungkin akan dilanggar kalau itu terjadi. Dan kemudian juga Bang Jack kan sudah mengklaim, mengatakan juga di wawancara dengan Aun Puwanat ini ada sekitar berapa ya?
seribuan. Ada seribuan foto dan juga video ternyata yang dihapus oleh Gatik di jam 1 pagi. Kenapa aku mengatakan Gatik? Karena kan jam 1 pagi itu masih belum banyak orang yang tahu tentang Teng Monida tenggelam, dan HP-nya Teng Mo kan memang dipegang oleh Gatik pada saat tanggal 25 Februari malam tersebut ya teman-teman. Terus temuan berikutnya lagi yang disampaikan oleh Bang Jack ini juga sudah bagi aku juga agak sedikit aneh ya. Kenapa? Karena uang di rekening Teng Monida itu hilang semuanya. Ini make sense, data ini disampaikan oleh Bang Jack karena kan dia megang handphonenya dan ya mobile banking semuanya ada di sana. Itu nggak ada uang sama sekali, tapi masyarakat Thailand tuh bertanya, memang uangnya berapa sih transferannya? Nggak disebutkan jumlah nominal uangnya berapa, tapi yang Bang Jack katakan sekarang tidak ada uang sama sekali di HP-nya di rekeningnya Teng Monida. Ya ada dua orang kemungkinan, antara manajernya, Gatik, atau Ibu Panida yang menggunakan uang tersebut. Oke, ini apakah ada motif juga ke uang? Karena kok bisa uangnya nggak ada kemana begitu? Apalagi kan ya nggak mungkin lah masa seorang selebriti gitu kan yang nggak ada uang sama sekali. Ya paling nggak kalau hanya beberapa ratus juta mungkin ada lah di rekeningnya. Tapi kok itu sama sekali nggak ada. Dan tidak hanya mengenai uang tersebut di rekening Teng Mo yang menghilang, tapi juga adalah beberapa barang mewahnya seperti kalung dan juga jam mewah Teng Monida itu saat ini tidak diketahui keberadaannya di mana. Agak sulit kalau kita harus menuduh ini Gatik atau Ibu Panida, tapi ya memang kalau dilihat secara logika yang ya karena mereka kan Gatik adalah manajer pribadinya, Ibu Panida juga adalah ibu kandung, ya memang secara hukum semua aset pasti akan jatuhnya ke Ibu Panida. Kemanakah kalung dan jam mewah tersebut? Itu yang masih menjadi pertanyaan, dan kalau menurut Bang Jack tidak ada di Ibu Panida. Secara implisit dugaannya adalah ke manajer pribadinya. Siapakah itu ya? Kalian sudah tahu namanya siapa. Kemudian Bang Jack juga mengklaim bahwa dia telah mentransfer uang 300.000 rupiah, 300.000 baht, bukan rupiah, 300.000 itu berarti sekitar hampir ya 140 jutaan rupiah. Ini bukan buat bayar Ibu Panida katanya, tapi untuk ngebantu biaya kehidupan di beberapa minggu terakhir ini karena Ibu Panida kan tidak ada penghasilan karena sibuk dengan kasus Teng Monida. Itu adalah yang dikatakan. Dan kalau HP-nya Teng Mo kan emang sudah dikembalikan, sudah dikirim lagi dari Amerika, dari California, itu menuju ke Thailand kembali gitu. Tapi kita belum tahu apakah sudah didapatkan atau belum. Nah, kemudian di info berikutnya lagi yang menjadi perdebatan netizen Thailand mengenai yang kemarin teman-teman adalah foto Bird yang menuliskan jam 3 pagi, dan itu memang diuploadnya adalah sekitar jam 3 pagi di tanggal 25 Februari 2022. Itu kan berarti kalau Teng Mo tenggelamnya 10.30, jam 3 pagi itu berarti sekitar hampir 5 jam setelah kejadian. Dan netizen Thailand curiga Bird ini ke Sungai Chao Phraya dan dia melakukan sesuatu hal di sana, sepertinya tahu. Karena apa? Jam 3 pagi kalau aku cocokkan dengan data-data CCTV di awal-awal kasus ini muncul, jam 3 pagi itu si Gatik saat itu kalau nggak salah, kan mereka itu bertemu dengan kelima saksi yang sudah diklaim Gatik sudah mengakui bahwa sekitar jam 2 pagi, Gatik, Por, Sen, dan kawan-kawan bertemu dengan satu orang juga yang diketahui adalah Mr. M, pengacara yang juga sudah menjadi tersangka karena kasus ini karena dituduh adalah melakukan memberikan guidance untuk melakukan pelanggaran hukum. Itu kan jam 2 pagi. Nah, kalau si Bird kembali ke Sungai Chao Phraya jam 3 pagi, aku yakin dia pasti sudah tahu karena memang pada saat jam 12 malam itu kan banyak media massa sudah datang kan meliput mereka pada saat tiba di Sungai Chao Phraya di piernya atau di dermaganya. Aku yakin pasti Bird juga karena lingkungan artis pasti sudah tahu desas-desus, oh Teng Mo kenapa-napa gitu, pasti sudah tahu, aku make sense lah, ngerti. Tapi kenapa jam 3 pagi dia datang ke sana? Dan dugaannya dalam masyarakat Thailand, Bird ini mengetahui sesuatu hal tapi cuma diem aja. Kan kalau aku cek ya, yang dikasih tahu pertama kali menurut Gatik untuk menjemput dia pada saat dia selesai melakukan drama macam-macam itu jam 2 pagi atau jam 1 pagi, jam 2 pagi deh ya, untuk menjemput dia di dermaga karena dia nggak bawa mobil, karena dia pakai mobilnya Teng Mo. Itu adalah si Bo ya, seorang temannya juga yang merupakan penyanyi di Thailand. Dan tidak ada dia menyebutkan adalah Bird. Nah, yang menjadi penasaran, Bird ini tahu dari siapa? Mungkin aja just dari kan jam 2-an pagi lah, let's say setengah 3 ya.
itu pasti sudah dijemput sama si Bo itu. Nah, Bo mungkin aja langsung menghubungi sahabat-sahabatnya Tengmo, dan sahabat-sahabatnya Tengmo langsung menghubungi Bird, dan Bird langsung otomatis gitu ya, langsung datang ke dermaga di Sungai Chao Phraya tersebut. Itu adalah hal yang masuk akal. Tapi pada saat Bird itu posting di jam 3 pagi tersebut, juga ada foto-foto lainnya, ada foto Tengmo dengan caption-caption yang mengindikasikan bahwa Bird ini sedang kesal dan mengetahui sesuatu hal, dan Bird ini sepertinya juga mencurigai bahwa Tengmo malam itu adalah perginya pamitannya untuk bekerja, bukan sekedar jalan-jalan. Ini relatable dengan video sebelumnya aku bahas mengenai keributan antara si Gatik dan juga Bird, yang ditanya rekamannya yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya. Yang belum nonton, cek aja video sebelumnya. Tapi intinya adalah di situ ada banyak kata-kata yang sifatnya itu merendahkan Bird, dari Gatik ke Bird pada saat ditanya tentang Tengmo. Sebenarnya Tengmo jatuhnya jam berapa? Kok kamu nggak ngejagain Tengmo? Cara menjawabnya Gatik itu sangat kasar sekali dan tidak menghargai. Dan aku yakin kenapa Gatik mengatakan hal tersebut, selain hanya karena masalah status ekonominya Bird mungkin yang tidak selevel gitu dengan lingkungan circle-nya si Tengmonida, tapi juga ada beberapa hal yang mungkin Bird sudah mengetahui tapi tidak disampaikan ke media massa. Dan masyarakat Thailand juga, seperti aku bilang di awal video ini juga kan, ada sebagian netizen yang mulai kecewa dengan postingan Bang Jack yang menunjukkan kaki Tengmonida pada saat posisi tidur dengan posisi yang dikategorikan adalah cukup seksi. Tapi ya, aku sih secara pribadi nggak yakin ya bahwa Tengmonida tuh adalah seperti itu gitu. Walaupun memang dia seperti itu, kalau awal ini kan, awal-awal kasus ini muncul, ada dugaan bahwa Tengmonida itu adalah menjadi escort, tapi escort hanya buat nemenin aja, tidak melakukan hubungan badan, seperti itu. Tapi ada dugaan ini tidak benar dan sebagainya. Tapi ya terlepas apapun itu sih, bagi aku ya mau dia beneran atau enggak, tapi kan case-nya yang kita bahas ini adalah mengenai meninggalnya Tengmonida gitu. Kok bisa dia luka-luka seperti itu dikategorikan sebagai kecelakaan, itu adalah hal yang sedang kita perdebatkan terlepas apapun yang terjadi di malam hari itu. Kalau bagi aku, mau dia beneran atau enggak, it doesn't change my perception dan juga my opinion kalau ada kejanggalan dalam meninggalnya Tengmonida ya. Bagi aku ya I'm really trying to find a good word untuk explain, karena aku tahu mungkin sebagian teman-teman di Indonesia, Malaysia, Singapura juga punya personal perspektif mengenai ini. Tapi bagi aku, apapun profesi kita, dosa apa yang telah kita lakukan ya nggak layak lah orang harus dilakukan seperti ini jika memang benar ini adalah indikasinya ke pembunuhan. Itu adalah update terbaru mengenai Tengmonida yang hari ini aku baca dari sejumlah media dan juga TV di Thailand. I think that's all. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand. Ada banyak video dan juga foto-foto Tengmo yang tidak aku tayangkan di YouTube, tapi aku hanya tayangkan di Instastoryku. Jadi please follow Instagramku di situ. Terus juga tinggalkan like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.